Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil dari belajar kami pada video face recognition bagian ke-6 OpenCV tentang LBPH plus CVM for face recognition. Jadi sebelum kami lanjut, kami akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurwanda Aulia dengan NIM 2311066. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia Syafa dengan NIM 2311010. Perkenalkan, nama saya Ridin Wiyati dengan NIM 2310104. Perkenalkan, saya Mesti Dewi Rohdatul Adawiyah dengan NIM 2311014. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan untuk bagian pertama. Kode yang pertama itu kode ini mengimpor OpenCV library utama untuk memproses gambar dan computer vision. Kemudian dia juga mengimpor NumPy dengan alias NP digunakan untuk operasi array dan matrix. Kemudian dia mengimpor Matplotlib untuk menampilkan grafik dan gambar secara visual dan mengimpor modul OS untuk berinteraksi dengan sistem file atau membaca folder, path, dan lain-lain. Kemudian untuk bagian kedua ini, untuk ekstrenya itu barisan ekstren NumPy array ini, yaitu membuat array 2 dimensi sebagai data input. Setiap baris adalah satu sampel dengan 2 fitur, yaitu XY, kemudian type sama dengan NP ini agar kompatibel dengan OpenCV. Kemudian untuk baris yang kedua, Y ini, baris Y-nya, yaitu membuat array 1 dimensi label atau kelas, di mana nilai 10 itu sama dengan kelas A, sedangkan nilai 0 itu sama dengan kelas B. Kita lanjut pada baris ini. Jadi untuk baris pertama ini, dia membuat scatter plot dengan sumbu X. Jadi sumbu X itu kolom pertama, sedangkan sumbu Y itu dia itu kolom kedua dengan warna titik sesuai label. C sama dengan Y train itu dia ukuran, maksud saya warna titik itu sesuai dengan label. C sama dengan Y train, sedangkan untuk S200 ini ukuran. Kemudian ini Camp Rainbow ini dia palet warna pelangi. Kemudian untuk PLT grid ini, dia itu menampilkan garis kisi pada plot dan menampilkan grafik ke layar seperti itu. Kita lanjut. Nah, untuk kode baris pertama pada bagian ini, dia itu membuat objek SVM atau bisa kita sebut support vector mesin dari modul mesin learning OpenCV. Kemudian untuk baris keduanya itu dia menetapkan tipe SVM sebagai CCV ya. Kemudian yaitu CVM klasifikasikan dengan parameter C untuk mengontrol margin. Nah, untuk baris ketiganya ini, dia menetapkan kernel linear, jadi artinya batas keputusan berupa garis lurus. Selanjutnya SVM ini yang paling terakhir, dia menetapkan kriteria berhenti maksimum 100 iterasi dengan toleransi error 0.001
001 ini. Kita lanjut untuk baris kode ini, SPM train ini, SPM train X train CVML row sample Y train ini, itu melatih model SVM dengan X train sebagai fitur row sample, berarti setiap baris adalah satu sampel dan Y train sebagai labelnya. Jadi Y train ini dia itu label. Kita lanjut untuk baris kode ini. Jadi with 10 hex ini with 10 hex 10 itu dia mendefinisikan ukuran grid prediksi 10 kali 10. Nah, kemudian untuk for in range maksud saya, dia itu iterasi setiap titik pada grid berukuran 10 kali 10. Nah, untuk Y SVM predict NP ini, dia itu memprediksi kelas untuk setiap titik I, J, untuk titik I dan J ini pada grid. Kemudian plot Y ini atau plot Y, baris plot Y, append Y dan plot X append J ini, dia itu mengonversi list menjadi array NumPy. Selanjutnya untuk plot scatter, plot X ini, baris ini itu dia memvisualisasikan decision boundary dengan mewarnai setiap titik grid sesuai kelas hasil prediksi. Untuk bagian ini itu dia mengonversi list menjadi array NumPy. Nah, kita lanjut ke baris selanjutnya. Baris ini. Nah, untuk baris pertama ini, dia itu mendefinisikan fungsi untuk menampilkan 5 gambar sampai dari satu kelas. Saya menampilkan 5 gambar sampel dari satu kelas. Sedangkan PLT feature ini, figure maksud saya, dia membuat kanvas gambar dengan lebar 14 dengan pipi 5 inci. Kemudian untuk baris for I in range ini, yang ini, dia itu membuat 5 subplot dengan satu baris untuk menampilkan 5 gambar berdampingan. Sedangkan untuk baris selanjutnya, baris PLT I am show, dia itu menampilkan gambar berwarna, kemudian menukar urutan channel BGR OpenCV ke RBG Matplotlib. Kemudian untuk baris accept ini, jika gambar tidak berwarna atau grayscale, maka dia akan tampilkan dengan peta warna abu-abu. Kemudian untuk PLT title label ini, yaitu menambahkan judul kelas,
menyembunyikan zoom. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Untuk penjelasan bagian ini, untuk baris pertamanya itu dia mendefinisikan path folder datasetnya. Kemudian untuk baris for folder ini, dia itu iterasi setiap subfolder, masing-masing subfolder sama dengan satu kelas atau per orang. Satu kelas atau ya, orang. Kemudian untuk for name di sini, baris ini, dia itu membaca maksimal 70 file gambar per kelas untuk menjaga keseimbangan dataset. Kemudian untuk baris if name, dia itu hanya memproses file yang berekstensi JPG. Selanjutnya untuk IMG CV2 Unread, dia membaca gambar menggunakan OpenCV, jadi hasilnya dari NAMPI BGR. Untuk baris selanjutnya image append image ini, dua baris terakhir ini penjelasannya dia itu menyimpan gambar ke list image dan nama kelasnya ke list names. Nah, kita lanjut untuk baris selanjutnya. Untuk baris for label ini. Nah, Bahasa Indonesianya? Mesti cas. Maaf teman-teman, saya cas laptop dulu. Nah, kita lanjut untuk penjelasan ini. Def show database baris pertama ini dia itu mendefinisikan fungsi untuk menampilkan 5 gambar sampai dari satu kelas. Mohon maaf, ini sudah tadi. Nah, kita lanjut ke label NAMPI unique name. Jadi untuk baris ini dia mendapatkan daftar nama kelas yang unik. Jadi namanya itu unik, jadi tanpa duplikat. Kemudian IDS NAMPI where ini baris ini dia itu mencari semua indeks gambar yang termasuk kelas tertentu. Kemudian image class yaitu memilih gambar-gambar untuk kelas tersebut berdasarkan sedangkan show dataset dia menampilkan sampel gambar kelas tersebut menggunakan hasil setelah jiran itu dia seperti itu nampilin gambar kelas tersebut. Gambar. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Gambarnya banyak ya. Nah, kita masuk ke case kit. Untuk penjelasan kode ini, dia itu membuat model deteksi wajah
hair cascade bawaan OpenCV. Jadi model ini itu sudah terlatih untuk mendeteksi wajah dari depan. Selanjutnya, Detect Face Image. Bagian ini, yaitu mendefinisikan fungsi untuk mendeteksi dan memotong wajah dari sumbu gambar. Untuk baris ini, dia mengonversi gambar dari BGR ke grayscale karena hair cascade bekerja pada gambar abu-abu. Kemudian baris ini, yaitu mendeteksi wajah skala naik 1.3x, saya 1,3 kali tiap langkah, minimal 5 tetangga untuk dianggap valid. Dan untuk baris ini, yaitu mengambil wajah pertama yang terdeteksi koordinat ini, koordinat XY dan lebar W tinggi H ini. Selanjutnya, kode yang ini dia memotong crop area wajah dari gambar asli, kemudian mengubah ukuran wajah menjadi 100 x 100 pixel agar seragam untuk semua gambar. Jadi jika tidak ada wajah terdeteksi, maka cetak pesan dan kembali ke non tersebut. Kita lanjut. Untuk penjelasan kode ini, jadi untuk kode baris ini tuh dia iterasi semua gambar beserta indeksnya. Sedangkan IMG detect ini yaitu ngedeteksi dan nge-crop wajah dari gambar ke. Kemudian if IMG is not known, dia hanya menambahkan ke list jika wajah berhasil di. Selanjutnya else, jika tidak ada wajah, maka hapus juga nama kelas yang bersesuaian dari list. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berapa itu? 5. Kayaknya sama-sama 3. Nah, untuk penjelasan selanjutnya itu label encoding, yaitu from preprocessing, yaitu mengimpor label encoder dari scikit-learn untuk mengkonversi label teks ke angka. Nah, untuk le sama dengan label encoder dalam kurung, yaitu membuat objek label encoder. Untuk le.fit yaitu mempelajari semua nama kelas yang ada dalam list names. Selanjutnya untuk tampilan outputnya seperti ini. Kemudian print dalam kurung li class, yaitu menampilkan daftar kelas yang sudah dipelajari berurutan secara alfabetis.
Nah, selanjutnya name underscore pitch, yaitu mengkonversi semua nama dalam list names menjadi angka integer. Contohnya miss.colin underscore power sama dengan 0. Ini ya untuk outputnya dari 0. Selanjutnya untuk train test split, yaitu untuk codingan from sclearn.model underscore selection, yaitu mengimpor fungsi untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Kemudian untuk x underscore train, x underscore test, yaitu membagi dataset 75% untuk latih, 25% untuk uji, random underscore state sama dengan 42 agar hasil konsisten. Kemudian untuk numpy.array ini mengkonversi gambar ke array float 32 agar compatible dengan library ML. Kemudian test underscore size sama dengan 0,25, yaitu menentukan 25% data digunakan sebagai data uji. Selanjutnya random underscore state sama dengan 42, yaitu seed untuk random number generator agar pembagian data selalu sama setiap dijalankan. Kemudian print x underscore train dot shape, yaitu menampilkan dimensi data latih dan data dan uji untuk verifikasi. Kemudian penjelasan untuk local binary pattern atau LPB histogram cell dari 51 sampai 56. Untuk codingan from schemage dot feature, yaitu berfungsi untuk mengimpor fungsi LBP dari library scikit image untuk ekstraksi fitur tekstur. P sama dengan 8, garing R sama dengan 1, P sama dengan 8, yaitu jumlah titik sampling yang di sekeliling pixel. Kemudian R sama dengan 1, yaitu jari-jari lingkaran sampling. Untuk image sama dengan x underscore train dalam kurung siku 0, yaitu mengambil gambar pertama dari data latih sebagai contoh. Kemudian LBP underscore img sama dengan local underscore binary underscore pattern dalam kurung img p sama dengan p, r sama dengan r, method sama dengan default, yaitu menghitung nilai LBP untuk setiap pixel, membandingkan pixel dengan 8 tetangganya, hasilnya kode biner 8. Untuk H sama dengan mp.histogram, yaitu lbp underscore img.revel dalam kurung bin sama dengan 2p, rank sama dengan 0,2p, density sama dengan true,
membuat histogram dari nilai LBP 256 bin karena P sama dengan 8, rafal dalam kurung meratakan array 2D menjadi 1D. Densit sama dengan true menormalisasi ke distribusi probabilitas. Untuk dot bar axis, H yaitu menampilkan histogram LBP sebagai diagram batang. Ini untuk contohnya. Kemudian selanjutnya LBPH face recognition custom cell dari 59 sampai 68. Untuk codingan kelas LBPH as recognizer underscore custom mendefinisikan kelas pengenal wajah berbasis LBPH plus K nearest neighbors dengan jarak chi-squared. Untuk self.make membuat objek KKN dengan satu tetangga terdekat menggunakan metrik jarak chi2 underscore distance. Untuk depth chi2 underscore distance, fungsi jarak chi-squared antara dua histogram nilai kecil sama dengan sangat mirip. Kemudian chi sama dengan gamma, rumus chi-squared jumlah dari selisih kuadrat dibagi total plus 1e 7 mencegah pembagian 0. Kemudian define underscore IBP dot underscore histogram menghitung histogram LBP dari gambar menggunakan sliding window atau area lokal. Selanjutnya yaitu latih dan prediksi model kostum. Untuk codingan model underscore IBPH underscore kostum sama dengan LBPH membuat instance model pengenal wajah kostum. Kemudian model IBPH kostum dot train yaitu melatih model dengan data latih. Kemudian Y underscore predict melakukan prediksi pada data uji dot 0 mengambil array label prediksi bukan jarak.
Kemudian evaluasi modul confession metric sel 65 sampai 68. Fungsi plot confession metric yaitu import iter tools, yaitu mengimpor iter tools untuk membuat semua kombinasi pasangan i.j baris kolom confession metric. Untuk depth plot underscore confession underscore metric yaitu fungsi untuk menampilkan confession metric sebagai heat map berwarna. Selanjutnya if normalize yaitu jika normalize sama dengan true, konversi nilai ke proporsi 0 sampai 1 per baris sehingga bisa membandingkan antar kelas. Kemudian fit.figure salah. Untuk fit.mshow menampilkan confession metric sebagai gambar headman biru. Kemudian tick underscore mark membuat posisi tanda label untuk sumbu. Untuk fit.xtick menampilkan nama kelas di sumbu X dengan rotasi 45 derajat agar tidak bertumpuk. Selanjutnya trace yaitu ambang batas warna teks. Jika nilai sel lebih besar, maka threshold atau teks putih, sebaliknya hitam. For i, j in iter tools yaitu iterasi semua sel pada confession metric. Kemudian ptext j, i format cm1, j pmt yaitu menuliskan nilai dalam setiap sel confession metric. Selanjutnya cnv underscore metric yaitu menghitung confusion metric dari label benar yaitu y test ps label prediksi y underscore predict. Kemudian np.set mengatur tampilan angka desimal nanti menjadi 2 angka di belakang koma. Kemudian plot confession metric yaitu menampilkan confession metric tanpa normalisasi atau nilai asli berupa jumlah sampel. Nah, untuk tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu di sini saya Ririn Yuliati. Yang selanjutnya yaitu ada LBPH OpenCV bawaan. Nah, di mana yang pertama yaitu yang pertama itu yang ini ya, di mana di sini kita membuat model LBPH bawaan OpenCV yang sudah dioptimasi dan lebih mudah digunakan. Nah, yang kedua yaitu yang ini, di mana melatih model LBPH OpenCV. Perhatikan Y
underscore train harus bertype integer 32 untuk OpenCV-nya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada y underscore predict. Ini adalah kita memprediksi kelas setiap gambar uji satu persatu atau 0 mengambil label atau bukan confidence-nya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada LBPH plus SPM OpenCV atau LBPH underscore SPM underscore recognizer underscore V1. Di mana kodenya yaitu ini yang ini ya teman-teman, yang itu di ini kita kelas pengenal wajah menggunakan LBPH dari Kit image plus SPM dari OpenCV. Nah, yang selanjutnya yaitu ada self ini ya teman-teman, yaitu di ini kita gunakan untuk membuat objek SPM OpenCV. Nah, yang selanjutnya yaitu ada self SPM yang ini kernel, yaitu menggunakan kernel squared yang cocok untuk data histogram. Nah, yang selanjutnya itu ada type, yaitu ada type, di mana ini digunakan untuk tipe SPM untuk klarifikasi multi pada kelas. Nah, yang selanjutnya itu ada self SPM set. Nah, di mana ini digunakan set C. Digunakan untuk parameter C mengontrol trade-off antara margin besar dan kesalahan klarifikasi. C besar sama dengan modelnya lebih. Yang selanjutnya yaitu ada self SPM set gamma, yaitu parameter gamma untuk kernel mempengaruhi lebih fungsi pada kernel. Nah, yang selanjutnya yaitu ada def train, yaitu fungsi latih hitung semua histogram LBV konversi ke matriks latih pada SPM. Nah, yang selanjutnya yaitu ada LBPH plus SPM sedikit lbph.spm recognizer pada V2. Yang ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Di mana from-nya ini digunakan untuk mengimport SPM dari Skitchit untuk alternatif SPM yang lebih fleksibel. Nah, yang selanjutnya yaitu ada from len neckboards import distance metric. Nah, ini digunakan untuk mengimport distance metric untuk mengidentifikasi fungsi jarak pada kostum. Yang selanjutnya yaitu ada kelas LBPH, di mana menggunakan SPM dari Skitchit len dengan kernel C-squared from Hood. Nah, yang selanjutnya yaitu ada self SPM, di mana SPM dengan kernel pre-computed matrix kernel dihitung di luar dan diberikan langsung ke SPM. Nah, yang selanjutnya yaitu ada EDX sama dengan self ini adalah digunakan untuk prediksi kelas berdasarkan matriks kernel test train.
Oke, yang selanjutnya kita ke pengembalian foto dan real-time face recognition, yaitu di mana ada Nah, kodenya yang ini ya teman-teman, yang ini yaitu yang pertama kita membuka kamera default atau indeks 0 sama dengan webcam pertama. Nah, yang